Bagaimana kehadiran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di acara silaturahmi Desa Bersatu ini berbuntut panjang. Gibran diduga melakukan pelanggaran kampanye. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kita tanyakan langsung kepada Ketua Bawaslu RI, sudah ada Pak Rahmat Bagja. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bagja. Pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Iya, sehat. Pak Bagja, sebelum sampai ke inti, saya mau mendudukan persamaan persepsi dulu ya. Ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu pasal 280 ini memang sudah jelas perangkat desa, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini memang dilarang. Nah, ini kan di masa kampanye, ada klausul di masa kampanye. Nah, kalau ini belum masuk masa kampanye, apakah bisa diproses atau seperti apa, Pak Bagja? Ya pertama pasti larangan itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dalam masa kampanye. Namun ada aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, maka masa ini disebut sebagai masa sosialisasi. Nah, apa yang boleh dan tidak disosialisasi, misalnya kalau acara internal partai tidak ada masalah, Mbak, sepanjang acara internal partai. Tapi kalau melibatkan perangkat desa, bagaimana? Kalau ini juga di perangkat desa dan kepala desa disebutkan juga di Undang-Undang Desa dalam masa kampanye, misalnya Undang-Undang Desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jadi dilibatkan tidak boleh kepala desa dan perangkat desa. Jangankan jadi jurkam, jadi dilibatkan pun tidak boleh dalam masa kampanye. Kemudian juga pasal 282 pejabat negara serta jabatan negeri ya, serta kepala desa dalam membuat keputusan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Jadi inilah yang kemudian jadi persoalan pada saat ini. Tapi dalam pasal 283 diatur lagi, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Oke, berarti jadi sebelum tidak boleh, ya sebelum tidak boleh. Nah, nanti kita lihat apakah kemudian jabatan negeri atau aparatur sipil negara dalam kehadiran di abdesi tersebut. Karena ada yang juga aparat desa, ada yang salah satunya yang aparatur sipil negara. Nah, itulah yang perlu dilihat nanti dalam analisa kita dan juga kajian kita akan melakukan klarifikasi ke depan kepada panitia penyelenggara. Itu ya Mbak ya. Oke. Nah, kapan itu akan pemanggilan terhadap panitia penyelenggara akan dilakukan oleh Bawaslu? Dalam waktu dekat ini kami karena kemarin yang kemudian mengawasi langsung jalannya silaturahmi katanya ya. Silaturahmi tersebut adalah ke teman-teman Panwascam dan dalam koordinasi monitoring kami dan juga Bawaslu Kabupaten Kota di DKI Jakarta. Kemungkinan Bawaslu DKI Jakarta akan menindaklanjutinya. Kami sudah perintahkan untuk menindaklanjuti dengan kemudian mengklarifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi tersebut. Untuk pemanggilan panitia penyelenggara ini akan dilakukan pada pekan ini juga untuk Bawaslu dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Sementara untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang kemudian kita tahu hadir dalam acara tersebut, apakah nantinya juga akan dimintai klarifikasinya? Kita akan lihat dari proses yang akan terjadi pada saat klarifikasi tersebut ya. Karena kalau dari teman-teman Bawaslu yang mengawasi, kami stated betul ya kepada para peserta pemilu, khususnya para capres dan cawapres, itu kami melakukan himbauan untuk berhati-hati ya, sampai tanggal 27 ini tidak boleh melakukan kampanye. Ya, apa itu kampanye? Ada 3 unsur kampanye. Pertama, tim peserta pemilu atau tim kampanye, kegiatan melakukan tim kampanye, kemudian juga adanya kegiatan tim kampanye serta atau tim yang ditunjuk, kemudian kedua adanya upaya meyakinkan. Apa itu upaya meyakinkan? Upaya mengajak dan lain-lain untuk memilih yang bersangkutan. Kemudian dengan menawarkan visi misi
program dan atau citra diri. Nah, itulah yang akan kita lihat dalam proses klarifikasi terhadap penyelenggara dan juga hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Panwas ya di lapangan, sehingga kemudian kami akan monitor selalu dan supervisi kepada teman-teman Bawaslu DKI. Oke, Gitu, Mbak. oke. Walaupun memang berarti jelas, walaupun belum memasuki masa kampanye, kemudian Bawaslu ini memproses, apalagi kemudian sudah ada laporan yang masuk, betul ya? Pak Bagja? Laporan belum, Mbak. Laporan belum, ini temuan, Mbak. Ini Oke, jadi ini temuan, belum ada laporan yang masuk? Belum, buat laporan kami kan tahu beberapa sehari atau 2 hari sebelum katanya ada deklarasi kemudian berubah jadi silaturahmi ya. Silaturahmi kemudian kami menurunkan tim untuk hadir pada saat di Istora, Indonesia Arena. Indonesia Arena. Oke, berarti tim Bawaslu juga berada di sana pada saat acara berlangsung. Berada di sana pada saat acara berlangsung. Oke, dan ada temuan dugaan keterlibatan perangkat desa ke salah satu pasangan calon, sudah tegas, sudah ada yang menyalahi aturan? Karena kita lihat juga di sana ada beberapa sejumlah massa yang hadir kemudian memakai baju salah satu pasangan calon, bergambar pasangan calon. Nah, itu kan kami sudah sampaikan kepada siapapun peserta pemilu, itu harus berhati-hati karena ini masa-masa krusial ya Mbak ya, menjelang 27 November ini. Tapi temuan itu ada kan berarti? Belum masa kampanye. Bukan temuan, kalau temuan itu langsung kemudian tindak lanjuti Mbak, langsung jadi perkara. Tapi kita harus dengar klarifikasi yang ada di teman-teman yang ada di lapangan pada saat ini dan juga data dari hasil pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan juga nanti berdasarkan klarifikasi terhadap peserta yang hadir pada saat itu tentu akan menjadi bahan dalam melakukan apakah tindakan ini berpotensi melanggar atau tidak PKPU 15 lebih khususnya. Ya, PKPU 15 tentang kampanye. Gitu. Oke, namun kalau kita lihat panitia acara ini kemudian mengatakan mereka ini sebenarnya mengundang pasangan calon lainnya, kemudian bukan hanya pasangan calon nomor urut 2 saja, tapi ternyata yang itu kan datang, belum tahu, Mbak. Nah, itu yang kemudian harus diklarifikasi. Itu yang harus diklarifikasi. Jadi informasi tersebut yang kita tidak tahu. Nah, itu yang kemudian kita klarifikasi untuk menerangkan dan terang dan jelasnya dugaan potensi pelanggaran. Oke, begitu Mbak ya. Oke, Pak Bagja, terakhir jika ditemukan adanya unsur pelanggaran di sana dari hasil kemudian temuan, padahal kita tahu Bawaslu juga berada di Indonesia Arena pada saat acara berlangsung, sanksi apa yang akan dijatuhkan? Sanksinya, nah itu di PKPU 15 ini tidak ada pengaturan tentang sanksi. Tidak ada pengaturan sanksi? Tidak ada pengaturan tentang sanksi, jadi itu termasuk pelanggaran. Jenis sanksinya apa? Lebih ya kepada pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran hukum lainnya. Kenapa? Karena berkaitan juga dengan undang-undang pemerintahan desa. Jika kemudian undang-undang pemilu yang berkaitan dengan pejabat ataupun aparatur sipil negara. Sedangkan kemudian nanti kalau misalnya yang ada kemudian dugaan, kemudian dan juga terbukti, misalnya ada ajakan dari peserta pemilu, tentu ada hal yang lain lagi, yaitu juga termasuk dalam pelanggaran administrasi, ya, pelanggaran administrasi termasuk tentang ketentuan prosedur pemilihan umum yang harus dipatuhi baik oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga peserta pemilu, begitu Mbak. Oke, berarti tidak ada tidak ada sanksi terhadap salah satu paslon? Ada sanksi pelanggaran administrasi jika pelanggaran terbukti. Administrasi. Ya, terus satu lagi Mbak, ini kan harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya masuk ke dalam masa kampanye, maka sanksi yang dalam Undang-Undang 7 sangat keras. Sanksinya adalah ketentuan pidananya berlaku. Jadi kalau masuk masa kampanye itu ketentuan pidana, kenanya pidana. Karena termasuk pelanggaran kampanye di luar jadwal kampanye.
Oke, itu artinya kemudian akan tetap ada pelanggaran administrasi begitu ya, walaupun Iya, memang belum. kemungkinan, dugaan potensinya ada, jangan akan ada ini Mbak langsung langsung jump to conclusion, bahaya itu Mbak. Jadi akan dugaan potensi Oke, makanya kita pelanggaran hadirkan untuk ada. memberikan klarifikasi begitu ya Pak Bagja ya. Terakhir, Betul, iya terakhir Mbak. Pak. Jangan jangan kemudian ini banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak dimengerti masyarakat, langsung 280 itu langsung pidana. Kita harus Oke. menjelaskan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat juga tidak kemudian jump terhadap ini kampanye. Nah, kampanye ini pelanggaran kampanye, tapi ini belum masa kampanye. Nah, itu yang perlu kita berikan Oke, biar pendidikan biar kepada ada edukasi masyarakat. juga ke masyarakat, kemudian bisa Betul, clear juga iya, jadinya ya. Terakhir, betul, iya. imbauan dari Bawaslu ini kepada paslon, karena memang belum memasuki masa kampanye, apa imbauannya? Singkat saja. Himbauannya adalah karena sekarang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka ketentuan tentang pelanggaran sosialisasi maupun kampanye sudah berlaku. Nah, kapan diterapkan masa pelanggaran kampanye, maka pelanggaran itu akan diterapkan pada saat 28 November ke atas. Nah, yang perlu hati-hati kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan, ini agar menyadari bahwa dirinya sudah terikat dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU 15 tahun 2023. Kami menghimbau agar berhati-hati karena setelah nanti masa kampanye ketentuan pidananya akan berlaku. Jadi ini himbauan kepada peserta pemilu yang sekarang sudah tetapkan. Jadi hati-hati, sekarang sosialisasi boleh di internal silahkan, kepada masyarakat, kemudian silahkan timnya di internal di ruang-ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah, misalnya gelanggang olahraga dan lain-lain. Tapi untuk acara tim, bukan kemudian mohon maaf kepala desa dan aparat desa itu yang tidak diperkenankan. Kenapa? Kepala desa, aparat desa, walaupun kemudian mereka punya hak politik, Mbak. Betul. Teman-teman kepala desa, aparat desa itu boleh memilih. Namun mereka tidak boleh kemudian dalam jabatannya itu menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kepala desa ini yang sangat dekat dengan masyarakat, itu yang perlu kita sangat berhati-hati, dan kami menghimbau kepada bukan hanya peserta pemilu tapi kepala desa dan aparat desa untuk menaati undang-undang pemerintahan desa dan juga undang-undang pemilu tahun 2017. Oke, kita tentu saja berharap tidak hanya pasangan calon capres dan juga cawapres ini lebih berhati-hati walaupun memang belum memasuki masa kampanye. Apalagi kemudian ada di situ perangkat desa, kepala desa dan juga badan permusyawaratan desa yang memang sudah jelas aturannya. Kemudian harus netral di pemilu 2024. Terima kasih atas informasinya. Ketua Makasih Bawaslu Republik Mbak, Indonesia Pak Rahmat sukses Bagja selalu. telah bergabung bersama kami. Kita nantikan dan kita kawal bagaimana nantinya pemanggilan ataupun klarifikasi dari Bawaslu terhadap panitia penyelenggara. Terima kasih, Ya, sehat-sehat. makasih Mbak, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.